Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang sahabat-sahabatku. Selamat jumpa kembali dengan saya di sini. Saya ingin bercerita tentang kisah nyata sahabatku. Ini kisah nyata yang beberapa tahun yang lalu memang betul-betul kejadian sahabatku ya. Dan kisah nyata ini tentang kisah seorang pendidik yang dermawan sahabatku ya, dermawan sekali, tapi ujung-ujungnya mati dalam keadaan kurang baik sahabatku, seperti itu. Dan saya mengawali cerita ini dengan saya bercerita memang di area perkuburan sahabatku, agar kita tidak lupa ya bahwa kita itu suatu saat akan pulang ke rahmatullah. Dan harapan saya semoga sahabat-sahabatku semuanya lebih berhati-hati dalam menjalani hidup ini sahabatku, seperti itu ya. Karena setiap apa yang kita kerjakan akan dimintai pertanggungjawaban, seperti itu sahabat-sahabatku semua ya. Harapan saya semoga semuanya tidak lalai dengan perjalanan kita yang sangat singkat ini sahabatku, seperti itu. Dan mari kita buka cerita ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga cerita ini berdampak baik bagi kita semua sahabatku. Mengawali cerita ini, ada sebuah keluarga yang rezekinya sahabatku ya, ekonominya di atas rata-rata sahabatku. Beliau bisa dibilang berkecukupan ya, berkecukupan sehingga beliau itu mempekerjakan beberapa orang pekerja, baik di halaman rumah maupun di dalam rumah, seperti itu sahabatku. Dan beliau merupakan seorang pendidik ya, seorang pendidik, tepatnya dosen di sebuah universitas ternama, begitu sahabatku. Namun saya tidak ingin menyebut nama siapa dosennya dan nama kampusnya, seperti itu, karena saya ingin menjaga stabilitas mereka semua sahabatku. Namun ini memang betul-betul kisah nyata sahabatku, seperti itu. Dan mengawali ceritanya, si dosen ini sahabatku ya, beliau kaya raya ya, dari penghasilan beliau sebagai pendidik di sebuah salah satu universitas ya. Dan juga beliau di samping itu sawahnya juga lebar sahabatku, seperti itu. Ada beberapa sawah lebar ya, pokoknya lebar sawahnya sahabatku, seperti itu. Dan beliau senang bersedekah sahabatku ya, menyantuni anak yatim juga senang sekali. Di rumahnya malah setiap malam Jumat itu diadakan pokoknya intinya makan bersama, disediakan penginapan, seperti itu sahabatku ya. Dan ya begitulah, pokoknya janda-janda yang tidak berpenghasilan tetap, beliau merangkul mereka sehingga beliau terkesan bagus lah ya, terkesan dermawan sekali, seperti itu sahabatku. Namun di penghujung kehidupan beliau sepertinya kurang baik sahabatku, seperti itu. Bermula dari beliau yang wafat pada beberapa tahun yang lalu, dan kewafatan beliau itu mengisahkan kisah tragis sahabatku ya. Dan pokoknya intinya kurang baik, sehingga kami menelusuri tentang kisah-kisah beliau ini. Dan kami dapat cerita singkat dari Pak Kebun ya. Pak Kebunnya beliau bercerita kepada kami bahwa beliau itu memang dermawan sekali sahabat-sahabatku. Namun beliau ada satu yang lalai ternyata sahabatku ya. Beliau itu memelihara beberapa hewan sahabatku di rumahnya. Dan di sela-sela kesibukan beliau itu, ternyata hewan yang beliau pelihara itu terbengkalai sahabatku ya, tidak terurus dan rentan dengan kekurangan pakan dan minum sahabatku, seperti itu. Kurang perhatiannya, karena beliau itu bisanya
cuma Sabtu Minggu sahabatku ya. Beliau itu mempunyai waktu cuma di Sabtu Minggu karena tiap harinya beliau berangkat pagi dan pulangnya juga malam seperti itu sahabatku. Dan si Pak Kebun itu bilang bahwa sepeninggal beliau itu memang seperti kurang bagus dan ceritanya ya seperti itu, intinya seperti itu sahabatku, karena beliau itu kurang merawat hewan yang beliau pelihara sahabatku, seperti itu. Inti ceritanya seperti itu sahabatku ya. Banyak dari beliau hewan-hewan beliau itu yang dipelihara ada yang mati sahabatku, mati kelaparan karena kurang perhatiannya dari si dosen tersebut, si pemelihara tersebut sahabatku, seperti itu. Dan Pak Kebunnya juga tidak menginap ya di rumah itu ya, sehingga Pak Kebun itu juga sekedar bekerja pagi, siangnya juga sudah pulang sahabatku. Dan beliau itu, Pak Kebunnya juga cuma sekedar merawat kebun saja sahabatku. Untuk hewan-hewannya juga tidak terlalu memperhatikan Pak Kebun itu, seperti itu sahabatku. Sehingga hewan yang dipelihara itu terkesan tidak terurus seperti itu sahabatku. Dan ini pembelajaran buat kita ya. Jika memang kita memelihara hewan itu sahabatku, memelihara hewan itu hendaknya kalau memang kita tidak bisa merawatnya dengan baik, maka lepaslah hewan itu, biarkan mereka itu bebas seperti itu sahabat-sahabatku. Dan yang Pak Kebun itu bilang, hewan yang ada itu memang dikurung sahabatku, seperti itu. Kucingnya juga dikurung, ada ayam, ada sembarang banyak sekali ya, itu dikurung sahabatku, seperti itu. Jadi kebebasan untuk makan, untuk minum itu tidak ada, seperti itu sahabatku ya. Sehingga berdampak tidak baik buat si pemelihara, seperti itu. Dan ini juga pembelajaran ya buat kita sahabat-sahabatku semua. Jika memang kita mau memelihara sesuatu, hendaknya dibatasi, karena kemampuan kita juga terbatas sahabatku, seperti itu. Jika memang kita tidak mampu, ya lepas saja sahabatku, seperti itu, agar hewan-hewan yang kita pelihara itu tidak terkesan tersiksa ya dengan keberadaan mereka dikurung itu sahabatku, seperti itu. Dan akhirnya semoga saja cerita ini berdampak baik ya buat kita semua. Akhirnya kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabatku semua.